Dalam surat Al-Anbiya ayat 107 Allah menyatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau wahai Nabi kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Bu, kalau Nabi nggak sempurna, Nabi nggak bakal bisa jadi rahmat untuk semesta alam. Rahmat semesta alam artinya apa? Rahmat untuk manusia, rahmat untuk jin, rahmat untuk hewan, rahmat untuk tumbuhan, saudara. Bahkan saudara, rahmat saudara untuk seluruh apa yang ada di alam semesta ini. Kalau Nabi tidak sempurna, mana mungkin Nabi menjadi rahmat untuk semesta. Justru Nabi menjadi rahmat semesta alam, menunjukkan bahwa beliau adalah al-insanul kamil, manusia sempurna. Alhamdulillah. Surat Al-Maidah ayat 15. Allah menyatakan, faqala ta'ala qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepada kamu dari Allah Subhanahu wa taala nur, sebuah cahaya, nur. Sepakat ahli tafsir, nur yang dimaksud di sini adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kitabun mubin, telah datang kepadamu sang cahaya dan kitab yang jelas, kitab suci Al-Qur'anul Karim. Nah, di sini menarik, Allah menyebut Nabi dengan istilah nur, cahaya. Jadi kalau kita mengatakan bahwa Nabi itu nur, bukan kita yang kasih nama Nabi Nur, Allah yang menamakan Nabi Nur. Kalau Nabi bukan manusia sempurna, enggak nantinya Allah berikan julukan Nur. Kira-kira jelas gak, Bu? Kalau sudah diberikan, Allah yang memberikan, bukan manusia. Kalau manusia yang kasih gelar, saudara, belum tentu sempurna, banyak kekurangan. Tapi kalau udah Allah yang memberikan gelar kepada hambanya, pasti gelar itu gelar yang sangat dahsyat, luar biasa, dan itu menunjukkan menjadi dalil kesempurnaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian surat Al-Ahzab ayat 45 dan 46 Allah menyatakan, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznih wa sirajan munira. Luar biasa. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa kami telah utus engkau wahai Nabi syahidan sebagai saksi, mubasyiran sebagai pembawa berita gembira, wa nadhiran dan sebagai pemberi ancaman, wa da'iyan ilallah dan sebagai dai yang mengajak umat manusia ke jalan Allah, umat manusia untuk menyembah Allah. Bagian akhir ayat, wasirajam munira, dan engkau diutus oleh Allah sebagai pelita yang menerangi. Siraj itu pelita, Bu. Muniran yang bercahaya, yang menerangi. Jadi kalau Allah mengatakan Nabi sebagai sirajam munira, ini juga dalil akan keagungan Nabi, kemuliaan Nabi, keistimewaan Nabi, kesucian Nabi, sekaligus kesempurnaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian berikutnya dalam surat At-Taubah ayat 127 Allah menyatakan, faqala ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dalam ayat ini Allah mengatakan laqad ja'akum, telah datang kepadamu rasulun, seorang rasul. Jadi Nabi enggak mengatakan laqad ja'akum Muhammadun, enggak. Nabi Allah mengatakan laqad ja'akum rasulun, seorang rasul. Jadi memang Nabi kita itu adalah rasul, utusan Allah, bukan manusia biasa. Bahkan Allah menyatakan min anfusikum, dari jenis kamu sendiri. Tapi ada qiraah lain, Bu, yang membacanya min anfasikum. Apa beda anfusikum dengan anfasikum? Kalau dikatakan min anfusikum, dari diri kamu sekalian, di antara kamu. Tapi kalau disebut anfasikum, dari jenis yang paling bagus, yang paling mulia, yang paling baik di antara kamu. Itu namanya anfasikum.
Nah, jadi ada qiraat lain menyebutkan bahwa dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwa Rasul itu dari makhluk yang terbaik. Allah puji. Bahkan di akhir ayat Allah nyatakan bil mu'minina raufur rahim. Bu, ini Allah yang menyatakan bahwa Nabi terhadap orang yang beriman rauf dan rahim. Rauf itu nama Allah, rahim itu juga nama Allah. Dua nama Allah ini Allah sematkan buat Nabi. Raufur rahim, Nabi itu rauf, rahim, rauf artinya memiliki welas asih. Rahim artinya memiliki cinta dan kasih sayang. Rauf, rahim. Jadi kalau Allah sudah memberikan dua namanya yang mulia untuk seorang hambanya, dan itu disebutkan dalam Al-Quran, itu menunjukkan keagungan, ketinggian, kedudukan Nabi, sekaligus menunjukkan kesucian dan kesempurnaan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana ada kalau hamba yang tidak sempurna disebut rahmat, disebut nur, disebut sirojam munira, dikasih nama rauf dan rahim, saudara? Nggak ada. Ini yang memberi nama siapa? Allah. Allah tidak akan berikan nama-nama yang begitu mulia, begitu hebat tadi kepada hambanya kalau kedudukannya rendah, kalau dia tidak sempurna, saudara. Justru Allah berikan menunjukkan kalau kedudukan Nabi begitu tinggi, begitu mulia, begitu agung, begitu sempurna. Ayat surat Al-Ahzab ayat 21. Allah menyatakan faqala ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah angkat Nabi menjadi suri tauladan untuk seluruh umat manusia. Enggak main-main, saudara. Orang diangkat jadi suri tauladan untuk semua orang. Itu menunjukkan kalau dia yang terbaik, kalau dia yang paling istimewa, kalau dia yang paling mulia, kalau dia adalah yang sempurna. Alhamdulillah.